Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekuitas ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ekuitas merupakan bagian dari laporan posisi keuangan ya. Beberapa hal yang akan kita diskusikan yaitu terkait dengan karakteristik perseroan terbatas ya. Kemudian transaksi terkait dengan ekuitas, kemudian dividen, hibah pemerintah, dan analisis ekuitas. Mungkin ini akan butuh waktu yang cukup panjang ya, jadi saudara harus lebih mempersiapkan energi untuk menyimak video ini dengan lebih sesama. Capaian pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan dari sesi ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan dari komponen dari ekuitas, ya, mencatat, menyajikan, kemudian mendisclose terkait dengan transaksi penerbitan saham. Baik itu adalah saham biasa, saham preference, maupun saham treasury. Mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi terkait dengan pembagian dividen. Kemudian menyajikan dan mengungkapkan akuntansi hibah pemerintah. Kemudian terkait dengan menyajikan dan menganalisis ekuitas. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan diskusi tentang ekuitas, ya, ini ada beberapa bentuk organisasi perusahaan, ya, kita paham lah, ya, bahwa 3 bentuk organisasi perusahaan itu ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan atau CV atau firma, kemudian ada perseroan, ya, bukan perusahaan ini ya, perseroan. Nah, ketika bentuk organisasi perusahaan ini akan perbedaan di laporan keuangannya itu terdapat di laporan posisi keuangannya kelompok ekuitasnya. Jadi perbedaan bentuk-bentuk perusahaan ini akan berpengaruh terhadap komponen dari ekuitasnya. Kalau perusahaan perseorangan, maka ekuitasnya adalah modal tuan X atau modal tuan Y. Sementara kalau persekutuan itu nanti ada modal tuan X, modal tuan Y. Ya. Sementara kalau perseroan itu ada di dalam komponen ekuitasnya pasti adalah modal saham, komponen utamanya. Ada modal saham, ya, kemudian ada laba ditahan. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau bentuk-bentuk organisasi bisnis itu akan berpengaruh terhadap komponen dari ekuitas di dalam laporan posisi keuangannya. Bagaimana prosedur pendirian perseroan, nanti ini bisa saudara pahami ya di video sebelumnya. Karakteristik saham ini juga sudah saudara pahami di video pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi diskusi kita itu adalah terkait dengan komponen ekuitas untuk perusahaan yang berbentuk perseroan. Ya, jadi paradigma saudara, bayangkan saudara sedang mempelajari laporan posisi keuangan perusahaan yang berbentuk perseroan. Komponen ekuitas untuk perusahaan yang berbentuk perseroan itu dimulai dari saham biasa atau common stock. Ada kemudian saham preference
ya. Nanti kita akan diskusi apa beda saham biasa sama saham preference, ya. Ada saham biasa, ada saham preference, ya. Kemudian di dalam saham biasa itu akan masuk di dalamnya adalah ada agio saham. Kalau nilai nominalnya pada saat penjualan penerbitan itu nilai nominalnya adalah di bawah harga pasar, maka akan timbul agio saham. Kalau nominalnya di atas nilai pasar, maka ketemu disagio saham. Oke, kita konsentrasi komponen dari ekuitas, ya. Jadi komponen dari ekuitas untuk perusahaan yang berbentuk perseroan itu ada saham biasa, ada saham preference, ada laba ditahan, ada saham treasury, ada laba komprehensif lainnya atau OCI, other comprehensive income, dan kepentingan non pengendali. Oke ya, jadi ada 6 komponen utama untuk ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan, ya. Ada saham biasa, ada saham preference, ada laba ditahan, ada saham treasury, ada laba komprehensif lain atau other comprehensive income, ada kepentingan non pengendali. Oke. Saham biasa, saham preference, saudara akan belajar sudah saudara pahami di video sebelumnya. Ya, laba ditahan itu adalah akumulasi dari laba-laba tahun sebelumnya. Ya. Maka penampungan dari laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya itu akan ditutup ke laba ditahan. Saham treasury itu adalah ketika kita membeli saham yang sudah kita terbitkan. Misalnya nih, ada saham biasa yang sudah kita terbitkan, kemudian kita beli kembali. Maka itu pembeliannya itu adalah ditampung di akun yang namanya saham treasury. Saham baik biasa maupun preference yang dibeli kembali oleh perusahaan. Laba komprehensif lainnya atau other comprehensive income itu akumulasi dari OCI tahun-tahun sebelumnya. Sementara kepentingan non pengendali itu adalah saham yang dimiliki, sebagian saham yang dimiliki. Nanti saudara akan belajar di konsolidasi, ya, penyusunan laporan konsolidasi keuangan. Itu adalah bagian saham atau bagian minoritas saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan memiliki saham lebih dari 50%. Atau gampangnya seperti ini. Misalnya kita punya anak perusahaan dengan kepemilikan 80% saham, maka 20% yang tidak kita miliki itu adalah milik kepentingan non pengendali. Jadi komponen ekuitas dari perusahaan yang berbentuk perseroan itu ada 6, ya. Ada saham biasa, saham preference, laba ditahan, saham treasury, kemudian other comprehensive income, dan kepentingan non pengendali. Prosedur penerbitan saham, ya, saudara sudah belajar di video sebelumnya. Nilai par saham itu adalah nilai nominal saham, nilai yang tercatat di sertifikat saham. Itu berarti adalah nilai nominal saham. Saham tanpa nilai par artinya adalah saham yang tidak ditulis nilai nominalnya.
Maka jarang, walaupun jarang ini ya, jarang diimplementasikan. Oke. Ini adalah penerbitan saham. Ya. Oh ya, sebelumnya ini untuk apa? Untuk slide yang saya gunakan ini adalah slide miliknya dari Ibu Dwi Martani ya. Mohon izin Ibu, saya pakai slide-nya ini ya. Nah. Oke. Saham, nah ini adalah, ini kita mencatat ini penerbitan saham nak ya. Kita mencatat penerbitan saham. Nih. PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar, maka akan dicatat jelas pada saat kita menerbitkan saham, kita akan menerima kas. Kreditnya adalah saham biasa. Tapi kalau ada nominal, ada nilai nominalnya, saham tersebut ada nilai parnya, misalnya sebesar 200, maka adalah kas yang kita terima adalah masih tetap 100, yaitu adalah 200 lembar dikali dengan 500 per lembar. Sama dengan 100.000. Kreditnya adalah saham biasa, ini dicatat pada nilai nominalnya, yaitu 200 lembar dikali dengan 200 per lembarnya, yaitu 40.000. Dan selisihnya adalah agio saham. Karena nilai nominal itu di bawah dari nilai wajar, maka akan timbul namanya agio saham. Ya. Selisih ya. Selisih antara nilai wajar dikurangi dengan nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Saya ini penerbitan saham. Kalau menerbitkan saham, jurnalnya adalah kas pada saham biasa pada agio saham. Kalau nilai wajarnya itu di atas nilai nominalnya. Tapi bagaimana kalau nilai wajarnya di bawah nilai nominalnya? Maka akan ketemu kas disagio saham pada saham biasa. Disagio sahamnya di debit. Ya. Misalnya, ini PT Merapi menerbitkan 200 lembar saham dengan harga pasarnya adalah 100 per lembar saham. Maka kas yang diterima adalah 200 kali 100. Ya 20.000. Sementara nilai nominal saham biasanya adalah 40.000. Maka akan ketemu disagionya 20.000. Bisa ya, kalau menerbitkan saham, jurnalnya adalah kas pada saham biasa pada agio saham biasa. Jika nilai nominalnya di bawah nilai pasarnya.
Tapi kalau nilai nominalnya di atas nilai pasarnya, maka jurnalnya adalah kas disagio saham pada saham biasa. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain ini harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi. Metode bisa menggunakan metode proporsional maupun metode penambahan. Contohnya ini. PTD menerbitkan 500 saham biasa dengan nilai nominal 100. Nilai wajarnya 600. Serta 200 lembar saham preference dengan nilai nominal 200 dan nilai wajar 1000. Seluruhnya dijual dengan harga 400.000. Maka cari dulu nilai proporsinya pada nilai wajarnya. Gunakan nilai wajarnya, ya. Tidak digunakan nilai nominalnya untuk proporsinya. Jadi mengeluarkan saham biasa 500 lembar, nilai wajarnya 600, totalnya adalah 300, yaitu 500 kali 600. Proporsi saham preference-nya kita terbitkan 200 lembar pada harga wajar 1000 sama dengan 200.000. Maka proporsinya adalah saham biasa 60%, yaitu 300.000 dibagi 500.000 dikalikan 100% sama dengan 60%. Sementara saham preference-nya itu adalah 40% dari mana? Ya 200.000 dibagi 500.000 dikalikan 100% sama dengan 40%. Sehingga alokasi nilai lumsum dari 400.000 ini kan dijual secara campuran nilai harga jualnya 400. Maka alokasi ke saham biasanya adalah ya 400.000 kali 60% sama dengan 240. Dan saham preference-nya adalah 400.000 kali 40% sama dengan 160. Sehingga jurnalnya adalah kita menerima kas 400.000. Oke. Nah, saham biasanya ini dicatat pada nilai nominalnya ini baru. Ya, saham biasanya adalah 500 kali 150.000. Agio sahamnya adalah 240 kurang ini sama dengan 190. Begitupun saham preference-nya dicatat pada nilai nominalnya ini. Kemudian agio saham preference-nya itu adalah hasil dari proporsi ini 160 dikurangi dengan 40.000 ini. Maka agio saham preference-nya adalah 120. Ngerti ya? Dianggap ngerti. Ini bagaimana contoh selanjutnya adalah bagaimana jika nilai wajarnya hanya salah satu dari jenis ekuitas yang diketahui sementara yang lain tidak. Maka kita nilai wajarnya adalah nilai wajar dari
instrumen keuangan yang tidak diketahui nilai wajarnya adalah sisanya. Ini contoh saham biasanya diketahui nilai wajarnya 600, saham preferensinya nggak ada. Maka tidak secara proporsi. Maka saham misalnya ini dijual dengan harga 400.000, nilai wajar saham biasanya 300.000, maka sisanya adalah saham preference. Ya. Ini kasnya tetap 400.000. Saham biasa dan saham preference ini dicatat pada nilai nominalnya masing-masing. Agio sahamnya itu adalah nih dari nilai dari 300.000 ini. Nih. Nilai wajar dari saham biasa dikurangi dengan nilai nominalnya adalah bagian dari agio saham biasa. Sisanya adalah agio saham preference. Jadi intinya ketika kita menerbitkan saham, pada umumnya ketika kita menerbitkan saham secara kas, jurnalnya adalah kas kita bertambah di debit, kreditnya adalah saham biasa, saham preference, agio saham biasa, agio saham preference. Nah, ada juga saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Artinya bukan kas yang kita terima, bukan kas kita yang bertambah, tetapi bisa aset barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur, maka nilai wajar saham kita menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Misalnya, ini adalah kita menerbitkan saham, kemudian bukan kas yang kita terima, tapi kita tukar dengan paten. Ya, kalau nilai patennya dapat di nilai wajar yang bisa ketahui, pakai nilai paten. Kalau enggak, ya pakai nilai wajar dari saham biasa. Oke ya. PTG menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar. Ini nilai nominal nak ya. Ini 2.500 nilai nominal. Untuk mendapatkan paten atas produk PTG. PTG tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham. Maka nilai paten yang kita peroleh ini kita ukur pada nilai wajar sahamnya, yaitu 750 dikali 20.000 sama dengan 1,5 juta. Saham biasa dicatat pada nilai nominalnya, yaitu 20.000 dikali dengan 500, yaitu 1 juta. Sisanya adalah agio saham biasa kalau di kredit, tapi kalau di debit adalah disagio saham biasa. Nah, intinya adalah ini sama saja, ini hanya nilai wajar yang diketahui adalah nilai wajar patennya. Ini sama saja ya. Nah, oke, dari paham ya kalau menerbitkan saham bisa secara kas maupun bisa kita memperoleh kas, bisa kita memperoleh aset, baik adalah tangible asset maupun intangible asset ya, baik aset tetap fixed asset maupun aset tidak berwujud, contohnya adalah paten. Dan diakui pada nilai wajarnya, baik nilai wajar sahamnya atau nilai wajar patennya.
Nah, diskusi selanjutnya itu adalah pembelian kembali saham. Tadi kita udah menerbitkan saham nih. Kemudian kita beli kembali. Terus bagaimana kita mencatat pembelian saham tersebut? Ya. Beberapa alasan perusahaan membeli kembali saham itu untuk meningkatkan earning per share, ya. Menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai, atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial, untuk menggagalkan usaha pengambil alihan, atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan, agar harga saham di pasar sekunder itu stabil atau meningkat. Nah, saham yang kita beli kembali atau kita beli kembali ini adalah namanya saham treasury. Reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Ya. Jadi saham treasury itu adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Saham perusahaan yang kemarin diterbitkan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, akun saham treasury tadi ya, komponen dari ekuitas itu ada saham biasa, saham preference, laba ditahan ya, saham treasury ya, kemudian OCI, kemudian kepentingan non pengendali. Jadi saham treasury ini adalah bagian dari ekuitas. Segala transaksi yang terkait dengan pembelian kembali saham itu akan dicatat di dalam akun komponen ekuitas ya. Jadi kita mencatatnya nanti semua transaksinya adalah transaksi ekuitas ya. Tidak ada transaksi aset atau transaksi pendapatan maupun beban. Ya, akun-akun yang kita gunakan adalah akun-akun ekuitas. Contohnya, PTJ menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 500. Ya. Jurnalnya bagaimana nih? Maka jurnalnya adalah kas pada saham biasa pada agio saham biasa. Kasnya adalah 10 juta, saham biasanya adalah 4 juta, kemudian agio saham biasanya adalah 6 juta. Dari mana 6 juta? Ya 500 dikurangi 200 sama dengan 300 kan, dikali dengan 20.000. Selain itu, perusahaan juga memiliki laba ditahan 20 juta. Kemudian pada tanggal 2 Februari, PTJ melakukan reakuisisi saham, membeli kembali 5.000 lembar saham dengan harga 700.
Tadi menerbitkan 20.000 lembar, kemudian ditarik nih, dibeli oleh PTJ sendiri 5.000. Pada saat membeli 5.000 lembar saham, maka ini dicatatnya adalah sebagai saham treasury. 3.500.000. Dari mana banyaknya saham yang dibeli 5.000 lembar dikalikan harga pasarnya 700. Pada kas 3.500.000. Ingat ya. Pembelian saham treasury dicatat pada harga perolehannya, bukan pada nilai nominalnya. Sehingga di laporan posisi keuangan PTJ ini akan muncul ya. Saham biasa tetap 4 juta, agio saham biasa tetap 6 juta, laba ditahan tetap 20 juta, tetapi ada saham treasury di debit 3.500.000. Karena normal ekuitas adalah di kredit, maka 3.500.000 ini dikurangi biaya saham treasury 3.500.000. Sehingga total ekuitasnya adalah 26.500.000. Pada saat beli saham treasury, jurnalnya apa? Saham treasury pada kas atau bank. Pada saat menerbitkan saham, misalnya saham biasa adalah kas atau bank pada saham biasa pada agio saham. Jika nilai nominalnya di bawah nilai pasarnya. Nah, tanggal 2 Maret PTJ menjual kembali 500 lembar pada harga 1.000. Nih. Saham tadi yang ditarik tadi 5.000 dijual 500. Ya, kasnya adalah 500 kali 1.000 dapat 500.000. Saham treasury-nya dicatat sebesar harga perolehan pada saat perolehan, yaitu di harga perolehannya nih harga perolehannya saham treasury 700. Maka saham treasury-nya adalah 500 dikali 700 sama dengan 350.000. Agio saham treasury-nya adalah selisihnya 500 kurangi 350 atau 1.000 dikurangi dengan 700 sama dengan 300 kalikan 500 lembar sama dengan sama saja 150.000. Kemudian ini 500 lembar lagi dijual dengan harga 600. Tadi beli 700 ya. Kemudian sekarang beli 700, 500-nya dijual harga 1.000, ini 500 lagi dijual 600, kan rugi tuh. Tetapi maka ini adalah kas yang diterima 600 kali 500, 300. Saham treasury dicatat sebesar harga perolehannya tadi 700 dikali 500, 350. Nah, selisihnya adalah di debit, harusnya kan kerugian penjualan saham treasury. Tapi karena transaksi saham treasury ini adalah transaksi ekuitas, tidak boleh ada pengakuan laba rugi, maka kita credit debit sebesar ke akun agio saham treasury sebesar maksimal saldo kredit yang ada. Nih, saldo kreditnya 150.000. Jadi kalau dia di debit 50 masih ada. Jadi maksimal agio saham treasury ini adalah maksimal di debit sebesar 150.
Kalau selisih misalnya selisih kas sama saham treasury-nya misalnya adalah 200, maka Agios saham treasury-nya 150, selebihnya adalah laba ditahan atau saldo laba. Contoh nih. Harga 550, 1000 lembar. Saham treasury-nya 700.000, pasti pada nilai harga perolehan ya. 700 kali 1000. Kemudian kasnya 550 ya. Agios saham treasury-nya saldonya tinggal 100. Nih. Maksimal di debitnya hanya 100. Karena nggak boleh Agios saham treasury mempunyai saldo debit, nggak boleh. Maka selebihnya adalah di debit ke laba ditahan. Ke laba ditahan ya, ini paham. Nih sekarang kita bicara nih saham preference ya, ada saham biasa common stock, ada saham preference atau preference stock. Perbedaan utamanya itu adalah kalau saham biasa itu mempunyai hak suara pada saat rapat umum pemegang saham, sementara saham preference itu tidak memiliki hak suara pada saat rapat umum pemegang saham. Tetapi saham preference ini mempunyai keutamaan, yaitu dalam preferensi pembagian dividen maupun preferensi atas aset yang dilikuidasi. Sama ya, penerbitannya sama. Kas, cuma yang di debitnya bukan saham biasa, ganti saham preference, Agios saham preference. Saya rasa ini saudara paham ini ya. Nah, saham preference itu nanti ada diskusinya, ini kayaknya ada diskusinya. Ada saham preference partisipatif, ada saham preference kumulatif ya. Saham preference, ada saham preference kumulatif, ada saham preference partisipatif. Perbedaan utamanya itu ya. Saham preference kumulatif itu artinya terkait dengan pembagian saham. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu tidak ada pembagian saham, maka tahun ini pada saat pembagian ada pembagian dividen, bukan saham, dividen, maka saham preference kumulatif, dividen yang belum dibagikan tahun-tahun sebelumnya itu harus dibagi dulu, harus diberikan dulu di tahun ini. Partisipasif artinya dia memiliki partisipasi terhadap sisa dividen setelah dividen dibagikan ke saham biasa dengan proporsi yang sama dengan saham preference. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang dividen ya. Dividen itu adalah imbal hasil atas kepemilikan saham suatu perusahaan. Ya. Kita beli saham nih, misalnya perusahaan, beli saham PT Indofood. Ya. Ada akan kemungkinan ketika disetujui oleh rapat umum pemegang saham, setiap tahun kita akan memperoleh namanya imbal hasil atas kepemilikan saham PT Indofood berupa dividen. Ada banyak macam-macam ya, ada dividen kas, berarti kita mendapatkan pada umumnya dividen berupa kas, yaitu adalah
distribusinya itu berupa kas. Selain itu ada dividen properti, ada dividen likuidasi, ada dividen saham. Dividen properti artinya yang dibagi ke para pemilik saham bukan kas, tetapi properti, misalnya berupa saham perusahaan lain, investasi. Dividen likuidasi itu adalah ketika jumlah dividen yang diberikan ke pemegang saham pada tahun tersebut melebihi dari saldo laba yang diperoleh yang ada oleh perusahaan. Dividen saham berarti ada yang di-share atau yang dibagikan itu adalah saham perusahaan. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Kalau dividen saham, kenapa tidak mengurangi total perusahaan? Karena hanya reklasifikasi ya. Laba ditahan berkurang, modal sahamnya bertambah, sehingga total dari ekuitasnya tetap. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Dividen kas ya. Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Dividen kasnya jelas dividen keputusan bagi tidak dividen itu ada di rapat umum pemegang saham. Jadi dirapatkan dulu. Nah, jurnal-jurnal penting pada saat pembagian dividen itu pada saat pengumuman itu jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen. Pada saat pembayaran utang dividen ini pada kas jika berbentuk kas. Ini contohnya ya, contohnya. Pada saat pengumuman ya laba ditahan pada utang dividen. Pada saat pembayaran yaitu utang dividen pada kas. Nah ya, kalau dia dividen properti ya ini sama semua ini. Tinggal kasnya itu diganti apa yang dibayarkan. Misalnya investasi pada perusahaan A atau adalah saham PT A ya. Seperti itu. Nanti bisa saudara pelajari sendiri. Stock split atau share split ya. Stock split itu pemecahan saham. Ini tadinya nih. Secara totally sama 400 juta, tapi jumlah saham yang beredar itu adalah lebih besar dengan nilai nominal yang lebih kecil, yaitu pemecahan saham. Saham yang tadinya nilainya nominalnya 200 itu diganti dengan nilai nominalnya 100. Diturunkan nilai nominalnya, dipecah menjadi 2 sehingga jumlah saham yang beredar itu lebih banyak ya. Motivasinya tentunya untuk meningkatkan likuiditas saham di pasar sekunder tentunya ya. Agar banyak orang lebih mudah mengakses pembelian jual beli saham. Karena nilainya lebih kecil untuk satu lotnya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan untuk di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.